Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Islam Fisabilillah akan membahas kisah Nabi Khidir alaihis salam dan air Ainul Hayat. Tanpa berlama-lama kita langsung saja ke kisahnya. Kisah ini adalah salah satu dari jutaan kisah untuk membuktikan bahwa jika Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuatu perkara maka akan terjadilah, tak seorang pun yang mampu menghalanginya. Seperti kemenangan Islam kali kedua di akhir zaman akan berlaku dengan kehendak Tuhan. Tak ada siapa boleh menghalangnya. Berikut kisah Nabi Khidir. Semoga dapat bermanfaat. Pada zaman dahulu-dahulu ada seorang raja yang gagah berani bernama Iskandar Zulkarnain. Namanya dan ceritanya ada disebut di dalam Al-Quran. Pada tahun 322 sebelum Masehi, Raja Iskandar Zulkarnain berniat mengadakan perjalanan untuk mengelilingi bumi dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu malaikatnya yang bernama Rofail untuk menyertainya dalam perjalanan panjang itu. Dialog malaikat dan Raja Iskandar Zulkarnain. Karena ditemani oleh seorang malaikat, Raja Zulkarnain banyak mengajukan pertanyaan mengenai dunia dan akhirat serta isinya. Salah satu pertanyaan yang paling terkenal adalah tentang ibadah para malaikat di langit. Wahai malaikat Rofail, ceritakanlah kepadaku tentang ibadah para malaikat yang ada di langit. Tanya Raja Zulkarnain. Para malaikat yang ada di langit ibadahnya ada yang berdiri tidak mengangkat kepala selama-lamanya, ada juga yang bersujud tidak mengangkat kepala selama-lamanya, ada pula yang ruku tidak mengangkat kepala selama-lamanya. Jawab malaikat Rofail, aduh, alangkah bahagianya hati ini seandainya aku boleh hidup bertahun-tahun lamanya untuk beribadah kepada Allah SWT. Kata Raja Zulkarnain, wahai Raja, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan sumber air di bumi. Namanya Ainul Hayat, sumber air hidup. Barang siapa yang meminum airnya seteguk, maka ia tidak akan mati sampai hari kiamat atau jika ia memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dimatikan. Kata malaikat Rofail, apakah engkau tahu tempat Ainul Hayat itu wahai malaikat Rofail? Tanya Raja. Sesungguhnya Ainul Hayat itu berada di bumi yang gelap. Jawab malaikat Rofail. Setelah Raja Zulkarnain mendengar kata-kata malaikat Rofail tentang Ainul Hayat itu, maka Raja segera mengumpulkan para alim ulama di zaman itu lalu Raja bertanya kepada mereka tentang lokasi Ainul Hayat. Tapi mereka semua menjawab tidak tahu. Wahai para alim ulama, tahukah kalian di manakah letak Ainul Hayat itu? Tanya Raja. Kami tidak mengetahuinya wahai tuanku. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mengetahui. Jawab salah seorang ulama. Di luar dugaan, dari pertanyaan Raja Zulkarnain, ada salah seorang ulama yang mampu menjawab walaupun tidak secara detail. Sesungguhnya aku pernah membaca di dalam wasiat Nabi Adam alaihis salam, beliau berkata bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala meletakkan Ainul Hayat itu di bumi yang gelap. Katanya, di manakah bumi yang gelap itu? Tanya Raja. Yaitu di tempat terbitnya matahari. Jawab orang alim itu. Kemudian Raja Zulkarnain menyuruh para pengawalnya untuk menyiapkan segala keperluan untuk mencari dan pergi tempat Ainul Hayat itu. Kuda apa yang sangat tajam penglihatannya di waktu gelap? Tanya Raja. Kuda betina yang masih perawan. Jawab para sahabatnya. Akhirnya Raja mengumpulkan 1000 kuda betina yang masih perawan dan ia memilih di antara 6000 tenteranya yang pandai serta pakar perang. Nabi Khidir alaihis salamlah salah seorang di antara para tentera itu. Bahkan Baginda adalah Perdana Menteri ketika itu. Perjalanan mencari Ainul Hayat, setelah dirasa semua cukup dan siap, maka berangkatlah Raja Zulkarnain dan Nabi Khidir alaihis salam yang berjalan di depan pasukan. Setelah sekian lama mencari, akhirnya mereka mengetahui tempat terbitnya matahari. Mereka pun menuju arah terbitnya matahari tersebut. Perjalanan ke tempat tujuan tersebut memakan waktu 12 tahun lamanya untuk sampai di bumi yang gelap itu. Gelapnya bukanlah seperti di waktu malam hari, melainkan gelap karena ada pancaran seperti asap. Raja Zulkarnain sudah tak sabar lagi hendak masuk ke tempat gelap itu. Namun salah seorang yang bijaksana mencegahnya. Para tentera berkata kepada Raja, wahai tuanku, sesungguhnya raja-raja yang terdahulu tidak ada yang masuk ke tempat gelap ini, karena ia berbahaya. Wahai tentaraku, kita mesti memasukinya. Tidak boleh tidak, sanggah Raja. Oleh karena Raja bersikap keras hendak memasukinya, maka tak ada seorang pun yang berani melarangnya. Diamlah dan tunggulah kamu semua di sini selama 12 tahun. Jika aku kembali kepada kamu semua dalam masa itu, maka kedatanganku terhadap kalian termasuk baik, selamat. Dan jika aku tidak datang dalam 12 tahun, maka pulanglah kalian kembali ke negeri kalian, ujar Raja. Setelah itu Raja mendekat dan bertanya kepada malaikat Rofail, apabila kita melewati tempat gelap ini,
apakah kita dapat melihat kawan-kawan kita? Tidak akan kelihatan, jawab malaikat Rafail. Akan tetapi aku memberimu sebutir permata atau mutiara. Jika mutiara itu diletak ke atas bumi, maka ia dapat menjerit dengan suara yang kuat. Dengan demikian kawan-kawan kalian yang tersesat jalan dapat kembali kepada kalian. Jelas malaikat Rafail lebih lanjut, masuk ke Ainul Hayat. Demikianlah, akhirnya Raja Iskandar Zulkarnain masuk ke tempat yang gelap itu. Selama 18 hari lamanya tidak pernah melihat matahari dan bulan, tidak pernah melihat malam maupun siang. Tidak pernah melihat burung dan binatang liar, sedangkan Raja berjalan dengan didampingi Nabi Khidir alaihis salam. Pada saat mereka berjalan, maka Allah subhanahu wa ta'ala memberi wahyu kepada Nabi Khidir alaihis salam, bahwa sesungguhnya Ainul Hayat itu berada di sebelah kanan jurang dan Ainul Hayat ini aku khususkan untuk kamu. Setelah Nabi Khidir alaihis salam menerima wahyu itu, beliau berkata kepada sahabat-sahabatnya, berhentilah kamu semua di tempat masing-masing dan jangan meninggalkan tempat kamu semua sebelum aku kembali. Kemudian Nabi Khidir alaihis salam menuju jurang hingga beliau menemukan Ainul Hayat itu. Beliau turun dari kudanya, melepaskan pakaiannya dan turun ke Ainul Hayat tersebut. Baginda mandi dan minum air sumber hidup tersebut dan Baginda merasakan bahwa airnya lebih manis daripada madu. Sesudah mandi dan minum air tersebut, beliau keluar dari tempat itu kemudian menemui Raja Iskandar Zulkarnain, sedangkan Raja tidak mengetahui apa yang telah terjadi atas diri Nabi Khidir alaihis salam. Alhamdulillah saudara seiman, semoga kisah ini dapat menambah ilmu dan menambah ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.